Baik, selamat pagi. Saya mahasiswi Unimed dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Geografi dari kelas A angkatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anggi Fielin Sinabutar. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek geologi. Susunan atau lapisan bumi. Struktur dalam bumi berlapis, terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Inti bumi ini terbagi menjadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Berdasarkan hasil penelitian, bumi memiliki jari-jari sepanjang 6.371 km. Mengenal struktur lapisan bumi, bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Susunan kimia bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya ini. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti atau core. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil, bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan, yaitu yang akan kita bahas selanjutnya. Ini merupakan gambar lapisan bumi. Ini merupakan keras atau kerak bumi, ada mantel atau selimut bumi, terus ada core atau inti bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu outer core dan inner core. Planet bumi ini memiliki 4 lapisan yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada kerak bumi yang di sini, ada selimut bumi atau mantel, inti luar atau outer core, dan inti dalam atau inner core. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat sekitar 30 derajat Celcius setiap kilometer. Namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Selanjutnya ada unsur-unsur utama pembentuk kerak bumi seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lapisan yang kedua yaitu ada mantel. Mantel adalah selubung bumi atau yang biasa disebut memang mantel bumi. Ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2%, dan volumenya sekitar 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair, sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini sekitar 2.883 km, densitasnya sekitar 5,7 gram per cc, sedangkan inti dari intinya dan 3,3 gram per cc di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk instruksi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusut dan meleleh. Lapisan yang ketiga yaitu ada lapisan inti. Inti bumi terletak mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar atau outer core dan inti bumi bagian dalam atau inner core. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat material dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair.
Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi. Selanjutnya, perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikat. Itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar berupa cairan yang kaya akan logam Fe atau besi. Sebaliknya, semakin bertambahnya tekanan di bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Komposisi material penyusun inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak batuan penyusun kerak bumi. Dengan meningkatnya berat jenis pada batuan yang semakin dalam letaknya, maka kadar besi juga akan semakin meningkat. Sehingga pada selubung bumi mempunyai kemungkinan mengandung kadar besi yang lebih besar daripada kerak bumi. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi dan yang cair sama dengan berat jenis berat besi dalam keadaan cair. Karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material yang kaya besi yang padat, maka batas antara inti bumi bagian luar dan dengan inti bumi bagian dalam mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat tersebut. Selain itu, komposisi penyusun inti bumi juga diketahui dengan berdasarkan pada komposisi meteorit yang dijumpai mengandung logam besi dan nikel sebanyak sekitar 7% sampai 8%. Sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Selanjutnya yaitu struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia ini dibagi menjadi 4, yaitu atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Akan kita bahas satu persatu. Lapisan yang pertama yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, jaraknya sekitar 0-15 km. Fenomena cuaca seperti hujan dan petir itu terjadi di lapisan troposfer. Di lapisan selanjutnya ada stratosfer yang berada di atas troposfer. Jaraknya sekitar 15-40 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap dan menyebarkan radiasi ultraviolet dari matahari. Dari atas stratosfer terdapat mesosfer, yaitu ketinggiannya sekitar 40-70 km di atas permukaan bumi. Kemudian ada termosfer yang berjarak sekitar 70-400 km dari permukaan bumi. Termosfer juga disebut sebagai ionosfer karena terjadinya proses ionisasi pada atom-atom dan molekul yang berinteraksi dengan plasma matahari. Yang terakhir ada eksosfer, yaitu sebagai pelindung lapisan terluar yang menyelimuti planet ini. Terletak sekitar 800 sampai 3.260 km dari permukaan bumi. Satelit yang mengitari bumi terdapat di eksosfer. Selanjutnya lapisan yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer merujuk pada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya hidrosfer itu meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air, serta uap air. Hidrosfer dari kata hidrosphere dalam bahasa Inggris. Kata hidro berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya air, dan hidrologi adalah ilmu atau studi tentang air dan cara air digunakan dan diedarkan di seluruh planet bumi. Bisa dikatakan berarti hidrosfer ini adalah komponen air bumi. Lapisan yang ketiga yaitu ada litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti berbatu dan sfere yang berarti padat.
Litosfer berasal dari kata litos, artinya bebatuan, dan sfere artinya lapisan. Secara harfiah berarti litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batuan dan sfere yang artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar yang terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata sekitar 1.200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan SO2. Dan lapisan yang terakhir yaitu ada biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat makhluk hidup. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Secara etimologi, kata biosfer terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfere yang berarti lapisan. Pengertian biosfer dalam arti sempit adalah lapisan atau bagian di bumi yang menjadi tempat makhluk hidup. Pengertian biosfer dalam arti luas memiliki makna makhluk hidup serta lapisan pada permukaan bumi yang cocok bagi kehidupan. Jika kalian nanti akan melihat lebih jelas rincian mengenai yang saya jelaskan sebelumnya, bisa dilihat ini merupakan link yang bisa kalian akses di internet untuk mencari materi mengenai struktur dan lapisan bumi lebih jelas. Baiklah, sekian dari penjabaran saya mengenai struktur dan lapisan bumi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.